Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Kiki Pratnyamani, bisa dipanggil Kiki dengan NIM akhir 010 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum bakteriologi dan mikrologi veteriner. Nah, di sini yang pertama yaitu ada studi kasus yang dimana pada suatu peternakan unggas ditemukan bahwa beberapa ayam sakit dan ada yang sampai mati. Pertumbuhan ayam lambat, cenderung diam atau tidak aktif, dan gejala lain yang muncul adalah mencet warna putih. Kecurigaan muncul terhadap anak ayam tersebut menderita colibacilosis, sedangkan membawa feses tersebut ke laboratorium untuk diperiksa. Nah, di mana di studi kasus ini melakukan 4 tahap ujian yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu pembuatan media dan isolasi, kedua identifikasi kuman dengan pewarnaan gram dan uji katalase, yang ketiga identifikasi kuman dengan uji biokimia dengan gula-gula, dan yang keempat uji sensitivitas kuman. Tahap pertama yaitu pengenalan alat lab, membuat media dan isolasi. Pendahuluan. Semua bentuk kehidupan termasuk mikroba dan mikroorganisme dalam siklus hidupnya membutuhkan lingkungan dan media yang tepat agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Untuk menemukan dan mempelajari karakteristik bakteri di laboratorium mikrobiologi atau bakteriologi, media adalah substansi yang sudah diatur nutrisinya. Media kultur atau media pertumbuhan kuman atau mikroorganisme adalah bahan yang terdiri dari campuran nutrisi yang digunakan oleh mikroorganisme untuk berkembang biak dan tumbuh. Yang kedua yaitu alat dan bahan, yang dimana kita memerlukan alat dan bahan. Yang pertama yaitu nutrien agar 20 gram, EMBA 37,5 gram, OC, pinset, api bunsen, cawan petri, mortar, labu Erlenmeyer, timbangan digital, freezer, inkubator, autoclave digital, magnet stirrer, aqua 1000 ml, dan yang terakhir yaitu tabung reaksi. Yang ketiga yaitu metode kerja, yang dimana metode kerja ini dibagi menjadi dua metode kerja. Yang pertama yaitu pembuatan nutrien agar. Nah, cara pembuatan nutrien agar itu yang pertama timbang sebanyak 23,5 gram medium instan. Yang kedua, suspensikan dalam aquades dan volume akhir dibuat 1000 ml. Yang ketiga, panaskan suspensi ini sampai agar-agar menjadi matang. Yang keempat, masukkan ke dalam tabung reaksi 5 ml untuk media miring dan 10 ml untuk media tegak. Yang kelima, sterilkan dengan autoclave pada temperatur 127 derajat Celcius dan tekanan 15 lb selama 15 menit. Dan yang keenam, simpan pada tempat yang dingin dan kering dalam kulkas. Yang kedua, pembuatan media MCA. Yang pertama, ditimbangkan serbuk media MCA sebanyak 10,3 gram. Yang kedua, dilarutkan serbuk media menggunakan aqua sebanyak 400 ml. Yang ketiga, dilarutkan serbuk media dengan sempurna dengan bantuan pemanasan dan tidak boleh mendidih. Yang keempat, disterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius selama 1 jam. Yang kelima, dimasukkan media dalam plate disposable steril. Masing-masing plate diisi media sebanyak kurang lebih 15 ml. Dan yang keenam, ditunggu media hingga beku sempurna dan media dimasukkan ke inkubator pada suhu 37 derajat Celcius. Media dapat digunakan jika tidak terdapat pertumbuhan koloni bakteri pada media. Hasil pengamatan media McConkey atau MCA bisa kita lihat pada gambar tersebut. Ada bakteri berwarna merah muda dan jumlah bakteri sekitar 182. Yang keenam itu hasil pengamatan, yang dimana hasil pengamatannya yaitu media nutrien agar atau NA. Bisa kita lihat pada gambar tersebut, koloni bakteri berwarna seperti putih susu, jumlah koloni kurang lebih ada 210. Yang keempat itu metode garis atau streak. Yang pertama, tandai bagian luar bawah cawan petri dengan membagi cawan menjadi 3 bagian menggunakan spidol marker. Yang kedua, bakar jarum OC di atas api bunsen untuk sterilisasi. Yang ketiga, setelah dingin, ambil 1 OC koloni mikroorganisme secara asetis. Yang keempat, transfer koloni pada OC ke dalam medium cawan pada bagian 1 dengan streak zigzag. Yang kelima, panaskan kembali jarum OC di atas api bunsen dan tunggu hingga dingin. Yang keenam, putar cawan agar menghadap bagian kedua dan lakukan gores zigzag dengan menyambung dari ekor goresan ke 1. Yang terakhir, ketujuh, lakukan hal yang sama pada bagian ketiga. Pembahasan. Media nutrien agar atau NA merupakan media yang dapat menumbuhkan mikroba secara umum. Dari hasil pengamatan, pada media NA terdapat sekitar 120 koloni bakteri yang berwarna seperti putih susu. Warna tersebut dikarenakan adanya produksi karbohidrat dari ekstrak daging dan pepton. Ekstrak daging digunakan sebagai nutrisi untuk menumbuhkan bakteri, sedangkan ekstrak pepton sebagai vitamin. Koloni bakteri pada media NA memiliki bentuk bulat secara permukaan yang terlihat lembut dan kompleks. Berbeda dari media NA, media MCA merupakan media selektif dikarenakan mengandung laktosa yang hanya dapat menumbuhkan bakteri gram negatif. Dilihat dari hasil pengamatan, terdapat kurang lebih 182 koloni bakteri gram negatif berwarna merah muda. Warna merah muda dihasilkan bakteri yang terkandung dalam feses dapat memfermentasi laktosa pada media. Dari 210 koloni bakteri umum, terdapat 182 koloni bakteri gram negatif. Salah satu bakteri gram negatif adalah E. coli. Namun, tidak dapat dipastikan apakah E. coli yang terdapat pada media MCA. Hal ini dikarenakan bakteri gram negatif bukan hanya E. coli. Untuk dapat memastikan keberadaan E. coli pada feses ayam, diperlukan pengkulturan lebih lagi pada media EMBA. Apabila bakteri yang tumbuh EMBA berwarna hijau metalik, maka bakteri yang terdapat pada feses ayam merupakan E. coli. Sehingga kemungkinan besar ayam di peternakan tersebut terjangkit colibacilosis. Namun apabila tidak dilakukan pengkulturan lebih lanjut, maka sedikit kemungkinan untuk mendiagnosis bahwa ayam terjangkit colibacilosis. Pada bab 2 yaitu identifikasi kuman dengan pewarnaan gram dan uji katalase. Pendahuluan, bakteri berukuran lebih kecil sehingga hanya dapat divisualisasikan dengan pembesaran. Pewarnaan gram adalah teknik pewarnaan laboratorium yang membedakan dua kelompok bakteri dengan mengidentifikasi perbedaan struktur dinding selnya. Ini adalah alat penting dalam proses identifikasi bakteri dengan membagi bakteri ke dalam dua kelompok yang disebut gram positif dan gram negatif, dan memungkinkan tipe morfologinya berbentuk kokit atau batang terlihat jelas. Uji katalis merupakan uji biokimia untuk organisme aerobik yang memungkinkan kita melihat produksi enzim katalase pada mikroba. Enzim katalase ini terutama bertahan dalam oksigen dan merupakan enzim paling umum yang ditemukan di semua organisme hidup yang terutama bertahan dalam oksigen dan mengkatalisis pemecahan hidrogen peroksida melepaskan air dan oksigen. Uji katalase berguna untuk dalam karakterisasi teoritis sebagian besar bakteri. Alat dan bahan, yang pertama ada isolasi bakteri, kedua gelas objek, ketiga bunsen, keempat larutan pewarna gram, kelima korek api, keenam pinset, ketujuh air, dan yang terakhir mikrosop. Metode kerja. Metode kerja ada 2 tahap. Yang pertama pewarnaan gram.
pewarnaan gram, metode kerjanya yaitu pertama, siapkan preparat dari sampel koloni isolat bakteri, kedua, teteskan 2-3 tetes zat warna pertama kristal violet pada permukaan gelas objek yang bersih bakteri yang sudah difiksasi, biarkan selama 1 menit. Yang ketiga, cuci dengan air mengalir atau air keran, kemudian keringkan. Keempat, tetesi dengan beberapa tetes larutan iodin agar permukaan bakteri yang diwarnai tertutup dengan larutan pewarna, biarkan selama 1 menit. Keempat, cuci sisa iodin dengan air mengalir dan keringkan. Kelima, gelas objek dimiringkan sedikit, kemudian sirami permukaan gelas objek yang berisi bakteri dengan larutan alkohol sampai larutan bekas cucian alkohol kira-kira tidak berwarna atau kurang lebih 30 detik. Ketujuh, cuci dengan air mengalir secara singkat, kemudian keringkan. Kedelapan, teteskan beberapa tetes pewarna penutup safarin dan biarkan selama 2 menit. Kesembilan, cuci dengan air mengalir pelan dan keringkan. Dapat menggunakan kertas saring. Sampai tahap ini, preparat sudah dapat diamati di bawah mikroskop atau dapat pula preparat ditutupi dengan gelas penutup. Dan yang terakhir, amati preparat dan dengan mikroskop perbesaran kuat 100 kali dengan minyak energi. Dicatat warna yang terlihat, warna merah menunjukkan bakteri gram negatif, sedangkan warna biru bakteri gram positif. Amati juga bentuk dan susunan sel bakteri. Metode kerja uji katalase. Uji katalase berfungsi untuk mengidentifikasi bakteri yang mampu menghasilkan enzim katalase. Uji ini dilakukan dengan cara mengambil koloni pada media EMBA dengan OC steril, kemudian oleskan pada gelas objek lalu diteteskan H2O2 3%. Penentuan adanya katalase terlihat dari pembentukan gelembung udara di sekitar koloni setelah penambahan H2O2 3%. Secara umum, bakteri yang positif pada uji katalase bersifat aerob dan anaerob fakultatif, contohnya bakteri E. coli. Hasil pengamatan uji gram. Bisa kita lihat pada gambar tersebut, hasil berwarna merah menandakan bakteri gram negatif. Hasil pengamatan uji katalase. Bisa kita lihat pada gambar tersebut, bakteri diambil dari media EMBA dan tidak menghasilkan gelembung, maka menandakan bakteri tersebut adalah negatif. Pembahasan. Teknik pewarnaan gram dan uji katalase adalah dua metode dalam mikrobiologi untuk mengenali dan memisahkan jenis bakteri. Pewarnaan gram memungkinkan untuk mengelompokkan bakteri ke dalam dua kategori utama, yaitu gram positif dan gram negatif. Berdasarkan perbedaan struktur dinding sel mereka, bakteri gram positif akan tetap berwarna ungu karena kristal violet tetap menempel pada dinding sel mereka meskipun terpapar larutan pemuncat atau alkohol. Sementara bakteri gram negatif akan berubah menjadi warna merah karena kristal violet larut dalam larutan pemuncat atau alkohol dan safranin yang digunakan kemudian menyerap dan memberikan warna merah pada bakteri tersebut. Kesimpulan, teknik pewarnaan gram dan uji katalase merupakan dua metode dalam mikrologi untuk mengenali dan memisahkan jenis bakteri. Pada pewarnaan gram dapat dibagi menjadi dua, yaitu gram positif dan gram negatif. Jika di uji katalase ini digunakan untuk mendeteksi adanya enzim katalase di dalam bakteri. Pada praktikum, pewarnaan gram bakteri mengalami perubahan warna saat safarin ditambahkan. Perubahan warna tersebut menunjukkan warna merah yang diklasifikasikan sebagai gram negatif. Di sisi lain, pada uji katalase, bakteri yang diambil dari media EMBA dan dicelupkan dalam larutan hidrogen peroksida H2O2 tidak ada pembentukan gelembung udara yang menandakan bahwa bakteri tersebut negatif atau tidak memiliki enzim katalase. CBL 3 yaitu identifikasi kuman dengan uji biokimia dan gula-gula. Bab 1 yaitu pendahuluan. Bakteri yang merupakan mikroorganisme prokaryotik adalah organisme yang paling melimpah dan sederhana di dunia ini. Bakteri hidup berkoloni dan tidak memiliki selubung inti, namun mampu hidup di mana saja. Bakteri dapat umumnya merupakan makhluk hidup yang juga memiliki DNA. Akan tetapi, DNA bakteri tidak berada pada nukleus yang juga tidak mempunyai membran sel. DNA ekstrakromosal dari bakteri tergabung menjadi satu plasmid yang berbentuk kecil dan sirkuler. Bab 2 yaitu alat dan bahan. Yang pertama, media TSI agar, kedua SIM, ketiga MFVP, keempat Simon citrate, kelima reagen MR, keenam glukosa, ketujuh laktosa, ke-8 biakan bakteri, ke-9 api bunsen, 10 OC, 11 inkubator, 12 tisu, dan yang terakhir 13 alkohol 70%. Bab 3 yaitu metode kerja. Nah, di sini metode kerja ada 5 metode. Yang pertama yaitu triple sugar iron agar atau TSI agar. Nah, caranya yang pertama, panaskan OC jarum atau needle, tunggu sampai dingin. Kedua, ambil biakan bakteri dengan OC, tanam dengan tusukan pada bagian tegak medium, kemudian angkat OC lalu usapkan pada bagian miring medium. Yang ketiga, inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama semalam. Dan terakhir, amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Yang kedua yaitu sulfidin indol multility atau SIM. Nah, caranya yang pertama yaitu panaskan OC jarum atau needle, tunggu hingga dingin atau sentuh pada bagian kosong media biakan. Kedua, ambil biakan bakteri lalu tanam dengan tusukan pada medium SIM. Yang ketiga, inkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama semalam. Dan yang terakhir, keempat, amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Beri reagen Aeris atau Kovac untuk melihat ada tidaknya indol. Yang ketiga itu methyl retroskaware atau MRVP. Caranya pertama, panaskan OC, tunggu hingga dingin atau sentuh pada bagian kosong media biakan. Kedua, ambil biakan bakteri lalu tanam dengan mencelup-celupkan OC ke dalam medium. Ketiga, inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Keempat, beri reagen MR. Kelima, amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Bagian 4, Simon Crichton agar atau SCA. Caranya itu yang pertama, panaskan OC, tunggu hingga dingin atau sentuh pada bagian kosong media biakan. Kedua, ambil biakan bakteri lalu tanam dengan mengusapkan OC dari bagian miring pada pangkal atau dalam medium. Kemudian usapkan pada permukaan miring medium. Ketiga, inkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama semalam. Keempat, amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Kelima, uji gula-gula. Caranya yang pertama, panaskanlah OC lalu tunggu hingga dingin. Kedua, ambil biakan bakteri setelah itu tanam dengan mencelupkan OC ke dalam medium glukosa. Ketiga, lakukan dengan cara yang sama, tanam pada medium laktosa. Keempat, inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius semalam. Dan yang terakhir yang kelima, amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Hasil pengamatan yang pertama yaitu TSI agar. Bisa kita lihat pada gambar yang tertera pada di PPT, yaitu hasil akhir media tetap berwarna kuning gelembung yang menunjukkan pH rendah asam, itu positif. Dan kedua, terjadi fermentasi glukosa dan produksi H2S, itu menghasilkan positif. Hasil pengamatan SIM bisa kita lihat pada gambar yang sudah tertera. Yang pertama, bekas tusukan kabur. Kedua, indoleukosit positif, organisme bergerak dari luka tusukan. Ketiga, terdapat awan pada permukaan menandakan adanya motility atau pergerakan pada media positif. Keempat, tidak terdapat endapan hitam bakteri tidak menghasilkan sulfur, ini disebut negatif. Dan yang terakhir kelima, terdapat cincin merah terjadi reaksi indol pada media, ini disebut dengan positif. Hasil pengamatan MRVP.
Bisa kita lihat pada gambar tersebut, yang pertama tes MR positif ditandai dengan adanya warna merah di atas permukaan medium yang mempertahankan produk akhir asam. Kedua, tes VP negatif ditandai dengan adanya kuning atau bakteri tidak mempertahankan produk akhir asam, basa atau netral. Yang ketiga, bakteri memproduksi asetil metil karbonil atau asetoin. Hasil pengamatan SCA bisa kita lihat pada gambar tersebut. Yang pertama, hasil akhir tidak terjadi perubahan warna, itu negatif. Yang kedua, bakteri tidak tumbuh, bisa disebut dengan negatif. Ketiga, bakteri tidak memanfaatkan asam kit sebagai sumber karbon. Hasil pengamatan uji gula-gula bisa kita lihat pada gambar tersebut. Yang pertama, bakteri tidak memigas, itu negatif. Bakteri tidak fermentasi karbohidrat, itu jadinya negatif. Dan yang ketiga, tidak terjadi perubahan warna, itu jadinya negatif. Pembahasan uji gula-gula negatif digunakan untuk menentukan kemampuan bakteri dalam memfermentasikan berbagai jenis gula seperti glukosa, laktosa, sukrosa. Jika bakteri menghasilkan gas, medium akan berubah menjadi kuning, menunjukkan hasil positif. Sedangkan jika tidak, medium tetap bening, menunjukkan hasil negatif. Bakteri yang tidak memfermentasikan gula mungkin tidak menggunakan gula tersebut sebagai sumber karbon atau tidak memiliki jalur metabolik untuk metabolisme. Selain itu, uji NRVP menggunakan media untuk menentukan kemampuan bakteri dalam memfermentasikan glukosa dan menghasilkan asam asetat. Bakteri yang menghasilkan asam asetat akan mengubah warna medium menjadi merah, sedangkan jika tidak, medium tetap warna kuning atau oranye. Uji TSIA membedakan bakteri gram negatif dan positif berdasarkan kemampuan mereka dalam menghasilkan gas, fermentasi gula, dan produksi hidrogen sulfida. Hasil negatif menunjukkan bakteri tidak mampu memfermentasikan gula, menghasilkan gas ataupun hidrogen sulfida. Uji SIM digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan bakteri dalam memproduksi hidrogen sulfida dan indol. Bakteri yang mampu menghasilkan H2S akan mengubah warna medium menjadi hitam, sedangkan jika tidak, medium tetap kekuningan. Terakhir, uji Simon Citrat Agar atau SCA digunakan untuk menentukan kemampuan bakteri dalam metabolisme sitrat sebagai sumber karbon. Hasil negatif menunjukkan bakteri tidak mampu metabolisme sitrat. Kesimpulan, uji gula-gula negatif digunakan untuk melihat apakah bakteri bisa menghasilkan gas dari fermentasi gula tertentu. Uji MRVP dan TSA digunakan untuk melihat apakah bakteri bisa menghasilkan asam asetat atau gas serta fermentasi gula tertentu dan produksi hidrogen sulfida. Uji SIM digunakan untuk melihat kemampuan bakteri dalam memproduksi hidrogen sulfida dan indol. Sedangkan uji Simon Citrat Agar digunakan untuk melihat apakah bakteri bisa menggunakan sitrat sebagai sumber karbon. Hasil positif menunjukkan bakteri mampu melakukan proses fermentasi atau menghasilkan produk tertentu, sedangkan hasil negatif menunjukkan bakteri tidak mampu melakukannya. Uji-uji ini membantu dalam mengidentifikasi kemampuan metabolik dari berbagai jenis bakteri. CB4 Uji sensitivitas kuman. Pendahuluan, uji sensitivitas kuman merupakan suatu metode untuk menentukan tingkat kerentanan bakteri terhadap zat antibakteri dan untuk mengetahui senyawa murni menunjukkan sensitivitas bakteri terhadap zat antibakteri. Selanjutnya, dikatakan bahwa semakin lebar diameter zona hambatan yang terbentuk bakteri tersebut semakin sensitif. Ada beberapa cara uji kepekaan bakteri terhadap antibiotika, antara lain adalah cara difusi, cakrap menurut metode Kirby-Biore, cara penipisan lempeng agar, cara pengecilan tabung. Alat dan bahan. Yang pertama, busen, kedua penggaris, ketiga ketembuat, keempat isolasi bakteri, kelima media mulai hitam agar, keenam C, ketujuh inkubator, 8 paper disk, 9 biulen, 10 nextran 0,5, 11 alkohol 70%, 12 antibiotik, 30 kanamisin, 13 antibiotik AMP 10 ampinisin, ke-14 antibiotik erostensin 15. Metode kerja yang pertama, panaskan OC, tunggu sampai dingin. Kedua, tanam 3-10 koloni bakteri dalam 4 ml boiling. Ketiga, inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 2-5 jam. Keempat, amati pertumbuhan bakteri ditandai terjadinya kekeruhan medium, lalu cocokkan dengan standar kekeruhan nextran 0,5. Apabila terlalu keruh, maka biarkan bakteri ditambahkan larutan boiling steril sampai kekeruhannya sama. Tetapi apabila kurang keruh, maka biarkan inkubasikan kembali diamati sampai kekeruhannya sama. Kelima, tanam biarkan bakteri dengan ketembok steril, usapkan merata keseluruhan permukaan medium mulai hiton agar plain. Pemupukan dapat dilakukan 2-3 kali inokulum, biarkan merata. Keenam, tunggu sesaat sekitar 5-10 menit, lalu tempelkan antibiotika dalam paper disk pada permukaan medium, biarkan dengan jarak kurang lebih 2 cm dari tepi cawan petri atau clay. Demikian juga dari paper disk yang lain. Pada umumnya, satu medium cawan petri berisi 5 paper disk. Ketujuh, inkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama semalam. Kedelapan, yang terakhir, amati dan catat hasil killing zone yang terbentuk pada masing-masing paper disk. Masing-masing killing dose dicocokkan dengan killing zone standar, lalu simpulkan hasilnya. Hasil pengamatan bisa kita lihat pada gambar tersebut. Ada kanamisin, ampicillin, dan eritromisin. Nah, di kanamisin, sensitifnya kurang lebih 21 mm, resistennya 17,5 mm, dan hasilnya intermediate. Yang kedua, ampicillin atau AMP, sensitifnya kurang lebih 16 mm, resistennya 2 mm, hasilnya resisten. Yang terakhir, yang ketiga, eritromisin, sensitifnya 9-12 mm, resistennya nggak ada, dan hasilnya resisten. Uji sensitivitas kuman terhadap berbagai macam mikroba tujuan dilakukannya adalah untuk mengetahui apakah suatu antibiotik dapat membunuh beberapa jenis mikroba atau berspektrum UAS, ataukah hanya dapat membunuh satu jenis mikroba saja yang disebut berspektrum sempit. Dinamisasi pembentukan zona selama inkubasi, antibiotik akan berdifusi dan mikroorganisme akan menjauh sesuai dengan potensi antibiotiknya. Salah satu metode yang sering digunakan dalam uji kepekaan bakteri terhadap antibiotik adalah metode Kirby-Biore. Prinsip metode ini adalah penghambatan terhadap pertumbuhan mikroorganisme, yaitu zona hambatan akan terlihat sebagai daerah jernih di sekitar paper disk yang mengandung zat antibiotik. Semakin lebar diameternya zona hambatan yang berbentuk bakteri tersebut, semakin sensitif terhadap antibiotik. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa materi neolithion agar yang digunakan sebagai sampel pada uji sensitif terhadap antibiotika ini bersifat terhadap antibiotika kanamisin K30, ampicillin AMP, dan erythromycin karena diameter kilizon yang dibuat dari tetapkan standar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata sengaja maupun tidak sengaja. Saya tutup dengan Parmasanti. Om Santi, Santi, Santi Om.